Sebenarnya kita nyambung deh Vel ya nadanya. Loh, emang tak sengaja, soalnya nanti pas fun time kita mau ajak Voltagers nebak kita nyanyi lagu apa. Oh gitu ya, asik nih guys rasanya guys. Tapi sebelum kita lanjut nanti fun times, kita ajak mereka doa dulu. Oke, kali ini doanya nggak fales ya. Oke, siap. Yuk, Tuhan terima kasih untuk ibadah hari ini. Tolong berkati supaya kami dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Enjoy the service. Are you ready to praise Jesus? Yeah! Suara besar tepuk tangan di atas kepala yang besar, suara yuk! We want to praise your name, Lord. Say wow, wow, wow. You turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa, you
to collide with your love. Amen. Every heart set apart just to be where you are. Sekali lagi angkat kedua tanganmu dan katakan, you turn it our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Everybody jump with me, come on. Be the best time of our
for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am, with everything I am. Oh Lord, I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in
hidupku, Yesus. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Come on, sing. Jesus, I believe. Kami gak ragu Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. In you, Jesus, I believe. Kami katakan, kami percaya penuh kepadamu. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe, forever we will believe. Selamanya kami percaya kepadamu Tuhan. I belong. You're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am, with all I am, with everything I am. Tidak pernah kami ragukan Tuhan kesetiaan-Mu di hidup kami. Kami percaya penuh kepadamu sebab Engkau Allah yang berjanji dan akan menepati. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan janji-janji firman-Mu di dalam hidup kami dan kami juga siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Voltagers, wah gak kerasa ya, kita udah di penghujung Januari. Kita udah sebulan nih ngejalanin 2021 tahun baru. Besok kita udah masuk ke bulan yang baru lagi. Kerasa cepet banget ya, apalagi nih kalau kita itu ngejalanin hari-hari kita itu dengan penuh semangat ya kan. Pasti kerasa cepet banget. Beda kalau misalnya kita tuh ngejalanin hari kita tuh dengan kayak lesu, gak tahu apa yang mau dituju, apa yang mau dikerjain. Pasti kerasa kayak lama banget. Tapi karena kita tuh jalanin dengan semangat, semuanya jadi kerasa lebih cepat. Nah di tahun ini, awal tahun kemarin kita udah ngeset kan goal-goal apa aja yang mau kita lakuin, goal-goal apa aja yang mau kita capai di tahun 2021 ini. Gimana nih? Masih on track atau enggak? Kakak percaya semuanya pasti masih on track karena masih semangat dan masih baru banget, ya enggak? Nah, dalam mengerjakan goal-goal itu kita perlu yang namanya passion. Passion itu apa sih? Kalian pasti sering denger kan yang namanya passion. Pas hari ini juga Kak Elis mau bahas tentang passion into compassion. Kita mau belajar lagi ya, passion itu apa sih? Passion itu tuh ngomong tentang semangat. Tentang semangat ketika kita itu melakukan sesuatu, ketika kita itu doing something. Ya, tapi gak cuman ketika kita itu jalanin goal-goal kita, ketika kita itu berusaha untuk menggapai cita-cita kita, kita itu passionate. Tapi ketika kita itu juga harus dihadapkan mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, terutama buat kalian nih ya, yang masih sekolah, masih tinggal sama papa mama, masih harus nurutin apa aja ada yang peraturan-peraturan di dalam rumah, kalian juga nggak boleh males-malesan, nggak boleh bilang kayak gini loh. Karena misalnya nih ada tugas ya, ada tugas sains gitu ya.
Terus kalian males-malesan ngerjain dengan alasan kayak gini, ya soalnya aku nggak passion kak, aku nggak passion ngerjainnya, makanya aku males-malesan, passionku bukan di science, passionku misalnya apa ya, passionku di musik, atau passionku di menggambar, passionku di cewek-cewek mungkin fashion gitu kan ya. Tapi tahu nggak, passion itu bukan ngomong cuman sekedar hobi loh. Passion itu nggak cuman ngomong melakukan hal-hal yang kita sukai itu dengan semangat. Tapi passion itu adalah suatu gairah yang ada di dalam hidupnya kita, di dalam dirinya kita. Itu tuh yang malah harus jadi alasan kita itu mengerjakan sesuatu. Wah, boleh nih dicatat nih. Passion tidak boleh jadi alasan kita tidak melakukan sesuatu. Malah passion itu harus jadi alasan kita itu melakukan sesuatu. Yuk kakak ajak baca ya, ada satu tokoh di Alkitab yang menurut kakak nih hidupnya itu sangat passionate, oke? Kita buka di Kejadian pasal yang ke-37. Nah ini, semua pasti udah tahu tentang Yusuf, ya enggak? Kita baca ya di ayat 2 ya. Kakak bacain, inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir dari masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kita semua pasti tahu nih ceritanya tentang Yusuf yang sangat dikasihi sama parentnya. Nah, tahu nggak? Yang mungkin sebagian kita tuh nggak nyadari ya waktu kita tuh baca cerita Alkitab ini. Yusuf itu anak yang dikasihi sama papahnya. Jadi Yusuf itu lahir dari Ribka, istrinya Yakub, yang Yakub itu sangat sayang. Jadi otomatis Yusuf itu juga sangat disayang sama Yakub karena lahirnya tuh kayak waktu Yakub tuh udah tua gitu loh. Jadi Yakub udah tua, akhirnya dia punya Yusuf kan, dia sayang banget sama anaknya yang masih kecil waktu itu ya, masih kecil. Jadi kesukaan si Yusuf ini hari-hari itu dia ngapain? Tentunya kalau jadi anak kesayangan papa ya, pasti deket-deket dong sama papanya, ya enggak? Kalau kita ini jadi anak favorit, bukan anak favorit ya, enggak ada anak favorit sih, semuanya favorit, oke? Anak yang disayang sama orang tua, apa sih yang kita kepengen lakuin? Pasti kepengen deket-deket sama orang tua kita. Kita kepengen deket-deket sama mama papa kita, bener gak? Karena kita itu disayang, kita merasa disayangi, dikasihi gitu ya. Kesukaannya Yusuf itu juga sama, deket sama orang tuanya, deket sama papahnya. Dia suka deket-deket sama papahnya, jadi dia itu tumbuh jadi anak yang super baik-baik. Jadi dia itu tumbuh besar jadi anak tuh yang bener-bener nice gitu loh kelakuannya. Jadi kalau dia misalnya nih dia ke ladang ngelihat kakak-kakaknya melakukan sesuatu yang nggak baik, yang nggak apa, dia itu kayak ada sense di dalam hatinya kayak gini, loh kok kayak gitu ya kakak-kakakku ya, aku cerita deh sama papaku, kayak gitu. Dia pulang ke rumah, dia ceritain kelakuan kakak-kakaknya ke papahnya. Nah itu yang menimbulkan terus kakak-kakaknya merasa kayak, ini anak ya kecil-kecil tukang lapor. Ya enggak, pasti yang punya adik pernah ngerasa kayak gitu. Kak Elis pun juga dulu waktu masih kecil ya, maksud kakak sama adik kakak tuh masih kecil, kakak tuh sering sebel loh sama adik kakak. Karena kakak merasa kayak aduh dikit-dikit dilaporin, bikin apa sedikit dilaporin kayak gitu. Tapi tahu nggak, ya itulah ciri-ciri orang tuh yang deket sama papahnya, orang yang deket sama orang tuanya. Karena apa? Segala tingkah lakunya dia tuh lihat sama orang tuanya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak sesuai, ada sesuatu yang nggak bener, dia tuh kayak anak kecil yang polos tuh ya, kayak pengen tuh cerita sama kayak kok gini ya, kok kakakku gini, kok kakakku gitu. Sebetulnya mungkin Yusuf tuh nggak ada maksud jelek lah, menurut kakak nggak ada maksud jelek sama kakak-kakaknya. Cuman karena dia itu masih kecil, dia itu polos, dia itu cerita, dia suka cerita sama papahnya, dia deket, punya hubungan yang deket, akhirnya dia cerita semuanya. That's why itu awal mula saudara-saudaranya itu nggak suka sama dia. Nah kita baca lagi ya. Habis itu di ayat
5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, di ayat 5 ini kelihatan banget ya, Yusuf nih orangnya mungkin karena deket sama orang tuanya ya, deket sama papahnya, apa-apa diceritain ke papahnya, dia tuh jadi anak yang polos gitu loh. Jadi anak yang ya suka cerita aja. Mungkin dia tuh orangnya ramah gitu ya, kayak kakak gini ya, cerewet gitu, suka ngobrol gitu ya. Dia tuh orang yang suka cerita gitu sama papahnya. Nah, satu kali waktu dia mimpi, karena kebiasaan nih dia suka cerita, dia suka talking, akhirnya dia cerita tuh sama kakak-kakaknya, aku mimpi loh. Dan mimpinya itu kebetulan seperti yang kita tahu, mimpinya itu tentang perumpamaan tentang gandum sama tentang bulan bintang. Yang kayaknya kalau kakak-kakaknya denger ya, mungkin kakaknya tuh merasa kayak, hah maksudmu jadi kita semua ini harus nurut sama kamu gitu kan ya. Mungkin kakak-kakaknya tuh sambil emosi karena udah jengkel tadi dilapor-laporin dan lain sebagainya. Kakak-kakaknya tuh jadi udah sensi gitu ya sama Yusuf. Padahal sebetulnya mungkin Yusuf itu nggak punya intensi yang buruk buat kakak-kakaknya. Nah, habis itu kita lanjut lagi ya. Di ayat 12, kita loncat langsung ya di ayat 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapak. Jadi karena Yusuf ini jadi anak kesayangan papahnya dan semua dilaporin sama papahnya, otomatis papahnya ini jadi percaya sama dia. Akhirnya waktu kakak-kakaknya itu mengembalakan kambing domba, Yusuf disuruh nyusul lah, disuruh bawain bekal kayak gitu ceritanya ya. Nah, waktu itu kakak-kakaknya karena udah terlanjur jengkel, akhirnya kita kayak yang kita tahu ceritanya, Yusuf ini dimasukin ke sumur dan akhirnya dijual ke Mesir kayak gitu ya, dijual ke Mesir. Nah, waktu dijual ke Mesir pun karena memang dasarnya dari awal, dari sejak dia muda, dia itu anak yang sangat dekat sama orang tuanya, dia suka cerita, dia suka sharing-sharing sama orang tuanya. Dia itu tumbuh benar-benar jadi anak yang punya kepribadian tuh yang nice. Menurut Kak Elis tuh kepribadiannya Yusuf itu sangat nice. Walaupun sekalipun dia itu dibuang ke Mesir ya. Habis itu dia kan diangkut tuh sama Potifar ya, diangkut sama Potifar. Di rumah Potifar dia itu juga bisa jadi pegawai yang excellent kerjaannya. Kok bisa gitu ya? Padahal harusnya Yusuf itu kan anaknya seorang Yakub, anaknya keturunannya Abraham, punya banyak ternak, punya banyak pegawai. Jadi sebetulnya Yusuf itu mungkin anak yang hidupnya itu fine-fine aja, hidupnya itu happy-happy aja sebelum dia di Mesir. Tapi ketika dia itu dimasukin ke Mesir dan dia itu harus jadi pegawainya orang lain, jadi pegawainya Potifar waktu itu, dia tetap punya karakter yang excellent. Sampai sama Potifar dipercayain buat jadi penjaga rumahnya, bayangin. Itu loh, orang yang karakternya baik. Nah ini menurut kakak ya, Tuhan itu selalu dahuluin karakter kita daripada kesuksesan kita. Tuhan itu selalu lihat karakter kita lebih dari skill yang kita punya. Jadi ketika kita tuh punya karakter yang baik ya, karakter yang nice kayak gitu, Tuhan itu bisa bikin segala sesuatu dalam hidupnya kita itu kayak mendatangkan berkat gitu loh, mendatangkan kebaikan gitu loh. Kayak kita lihat lagi ya ceritanya si Yusuf ini. Habis dia dijual di tanah Mesir, terus kan dia ke Potifar. Kita buka di Kejadian pasal 39. Nah, ini cerita di mana Yusuf itu ada di rumahnya Potifar. Dia dipercaya jadi penjaga rumah dan dia juga dipercaya sampai istrinya Potifar ini kayak naksir gitu ya. Naksir sama Yusuf karena saking aduh ini anak muda nih ya kayak udah gagah mungkin ya, gagah, keren. Terus cara kerjanya itu baik, karakternya itu keluar baik juga. Jadi kayak membuat orang-orang di sekeliling mereka itu kagum kayak gitu. Nah setelah itu kita tahu ceritanya Yusuf difitnah dan lain sebagainya sampai akhirnya Yusuf itu dimasukkan ke penjara. Nah ini loh yang kakak bilang, passion itu gak boleh jadi alasan kita tidak melakukan sesuatu. Kenapa?
kalau kita lihat ceritanya Yusuf ya, Yusuf itu suka deket sama papahnya. Yusuf itu suka jadi orang kepercayaannya papahnya. Yusuf itu anaknya orang kaya. Kita boleh ngomong gitu ya, anaknya orang kaya, anaknya keturunannya Abraham nih. Jadi punya banyak ternak, punya banyak kambing domba, punya segalanya istilahnya. Tapi ketika dia itu masuk ke tanah Mesir, dia itu harus jadi pegawainya Potifar. Dia tetap melakukan kewajibannya. Dia tetap melakukan segala sesuatu yang harus dia lakukan sekalipun dia nggak suka loh. Kalau bilang, masa sih Yusuf anak orang kaya ya, masa sih passionate sih jadi pembantu orang, masa passionate sih, masa punya passion sih buat bersihin rumah. Orang biasanya di rumah tuh dia pegawainya banyak, ya enggak? Tapi karena dia itu tahu apa yang jadi kewajibannya dan dia punya karakter yang benar-benar nice, karakter yang kuat di dalam Tuhan. Akhirnya ketika dia harus dibuang ke tanah Mesir pun, dia tetap jadi orang yang excellent. Dia tetap jadi orang yang passionate. Dia tetap jadi orang yang melakukan segala sesuatunya itu dengan penuh semangat. Karena apa? Kita bisa lihat dia itu nggak mungkin lah kalau dia nggak semangat, kalau dia nggak cara kerjanya bagus ya. Dia nggak mungkin diangkat jadi kepala rumahnya Potifar, ya nggak? Nggak mungkin dipercaya kayak gitu. Nah, sampai di penjara pun, even sampai di penjara pun dia itu tetap dipercaya loh. Luar biasa kan? Tadi dari pegawai ya, jadi pegawai orang, sekarang jadi tahanan. Tapi dia tetap melakukan hidupnya, menjalani hidupnya itu dengan penuh passion, dengan penuh semangat, dengan karakter yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Jadi kayak selalu ada apa ya, kayak ada sukacita. Kalau lihat Yusuf mungkin kayak ikut seneng gitu loh. Lihat Yusuf tuh ikut merasa terberkati gitu loh. Karena apa? Karena hidupnya itu penuh passion. Karena hidupnya itu so passionate. Nah, ini ketika dia sampai di penjara pun ya, ini nih turning point-nya di sini. Kita buka di Kejadian pasal yang 40. Ini cerita tentang Yusuf, itu mimpi tentang juru minuman dan juru roti. Nah, kayak tadi kakak udah bilang kan, dia ini karena deket sama papahnya, dia ini mungkin karena anak kesayangan ya, dia tuh hidupnya enak gitu ya, dia tuh suka mimpi. Dia tuh suka mimpi, suka diem-diem tuh merenungkan sesuatu kayak gitu ya. Nah, disinilah Tuhan itu bisa pakai passion kita buat orang lain. Tuhan bisa pakai passion kita itu buat mendatangkan berkat, buat menyatakan kebesarannya Tuhan. Kayak di cerita Yusuf ini. Yuk kita baca di Kejadian 40 pasal yang kelima. Kejadian 40 ayat yang kelima. Salah baca. Oke, kita baca ya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Nah, ketika kita itu hidup penuh dengan semangat, ketika kita itu hidup menjalani hidup kita itu dengan passionate, kalau percaya Tuhan tuh suka gitu loh. Tuhan tuh suka ngelihat karakter kita yang berapi-api, yang bersemangat, yang totalitas dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan itu suka. Disitulah Tuhan akan pakai apa yang kita sukai. Tuhan itu akan pakai apa yang jadi kesukaannya kita. Itu tuh buat mendatangkan berkat. Bahkan enggak cuman mendatangkan berkat buat orang lain, tapi juga buat kita sendiri. Karena nanti ya ceritanya kakak kasih teaser ya, pasti semuanya udah tahu sih. Dari ketika dia mengartikan mimpi ini, nanti akhirnya itu yang membawa dia itu dipercaya jadi tuan tanah di Mesir. Yang nantinya, yang ujung di dalam perjalanannya, kehidupannya Yusuf, itu akan menyelamatkan keluarganya dan bangsa Israel dari kelaparan. Jadi yang kedua tadi, passion gak boleh jadi alasan kita untuk gak melakukan sesuatu, ya kan? Yang kedua kalian bisa catat, passion into compassion. Passionnya kita, semangatnya kita itu akan dipakai sama Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Dan juga bawa berkat buat kita sendiri loh. Jadi kayak Tuhan itu akan bawa kita next level, bawa kita
naik lebih lagi melalui apa? Melalui hidup yang kita jalani dengan penuh semangat. Hidup yang kita jalani penuh dengan passion. Kayak misalnya nih, kakak ini dulu dari kecil kakak itu sangat suka sama hal-hal yang berbau desain. Kakak bahkan waktu SMP itu berarti kelas 7 ya. Kelas 7 kakak itu udah les Photoshop. Kalau kalian tahu, jadi buat kalian teman-teman yang suka desain nih, kakak itu dulu dari SMP kakak itu suka banget sama yang namanya desain sampai kakak itu les yang namanya Photoshop. Waktu itu kakak cuman melakukannya tuh karena kakak suka, memang karena kakak suka gitu loh, karena ya kepengen tahu, pengen cari tahu lebih lagi dan lain sebagainya. Tapi ketika kakak itu melakukannya itu dengan penuh semangat, kakak tuh bisa ngelihat segala sesuatunya itu dengan berbeda kayak gitu loh. Kakak tuh ngelihat kayak misalnya nih ya, kakak tuh sering dulu tuh ngeliatin buku menu di restoran-restoran. Nah, kakak tuh pokoknya setiap buka buku menu di restoran-restoran, kakak tuh rasanya gatel gitu loh, kayak aduh kok jelek ya, kok jelek ya kayak gitu loh. Kakak tuh kayak merasa kayak aduh harusnya tuh diginiin tuh bagus nih, diginiin tuh bagus kayak gitu. Kakak itu menjalani kehidupan kakak setelah itu dengan ketika kakak ngelihat sesuatu ya secara visual itu kakak tuh langsung bisa membayangkan visualnya, aduh bagusnya tuh diginiin, enaknya tuh diginiin kayak gitu. Misalnya aduh warnanya kok kayak gitu ya, harusnya warnanya tuh lebih cerah, lebih apa kayak gitu. Nah sampai kakak besar, kakak pun kuliah di bidang desain dan kakak pun sekarang kerja juga di bidang desain. Kakak tuh bisa ngelihat loh pekerjaannya Tuhan melalui kehidupan kakak, melalui passion kakak, melalui hobi kakak. Bukan cuman ngomong tentang keahlian. Kalau ngomong tentang keahlian, mungkin ada banyak banget orang-orang di luar sana tuh yang lebih jago dari kakak. Yang lebih pinter desainnya, yang lebih ahli pakai segala tools, application dan lain-lain. Tapi kakak tuh tahu ketika kakak mendesain sesuatu ya, kakak tuh sekarang kayak merasa kayak desainku ini harus jadi berkat buat orang. Orang yang melihat desainku itu harus lihat betapa Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan itu Tuhan yang kreatif, Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan itu Tuhan yang ngasih ide-ide yang gak masuk akal. Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan jalan keluar dengan cara-cara yang gak terpikirkan sama manusia. Jadi kayak melalui setiap yang kakak kerjakan, kakak tuh tahu loh, kakak kepengen orang tuh ngelihat bahwa pekerjaanku ini ada Tuhan di dalamnya. Pekerjaanku ini ada campur tangannya Tuhan. Hidup yang penuh dengan passion, hidup yang penuh semangat itu harus kayak gitu. Ketika kita itu tahu ya, kita menjalani hidup kita dengan semangat. Mungkin buat teman-teman sekarang masih belum tahu nih, nggak apa-apa, it's okay. Just do your part passionately. Just do your part dan ya berdoa sama Tuhan. Cari tahu, gali lagi. Apa sih yang kamu sukain? Apa sih yang kamu ternyata tuh diem-diem bisa gitu ya. Diem-diem misalnya nih liburan kemarin gitu ya. Bantuin masak, bantuin apa. Cari tahu dong. Siapa tahu kamu itu sangat passionate di bidang itu kayak gitu. Jadi selain kita itu cari tahu dan kita juga do it passionately. Jangan lupa bahwa apa yang Tuhan itu sudah taruh dalam kehidupan kita itu harus mendatangkan berkat gak cuma buat kita sendiri tapi juga buat orang lain. Itu loh, ketika passion itu jadi compassion, ketika passion itu jadi sebuah perasaan yang tak lakukan ini harus jadi berkat. Hidupku ini harus jadi berkat. Di situ Tuhan itu akan bekerja berkali-kali lipat. Tuhan akan multiply you. Tuhan akan naikin kamu, bikin kamu jadi next level, bikin kamu jadi lebih jago dalam hal sesuatu mungkin yang nggak tahu. Tapi yang pasti ketika kita itu ngelakuinya itu benar-benar kita tahu bahwa tujuan hidup kita tuh mau menyenangkan Tuhan, mau memuliakan namanya Tuhan. Tuhan itu bisa pakai segala sesuatu yang kita punyai, yang kita bisa, itu jadi kemuliaan buat Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Kayak gitu. Kayak cerita di Yusuf ini ya, di akhir hidupnya, ketika dia itu melakukan semuanya tuh dengan passionately, sampai akhirnya dia ketemu lagi sama keluarganya, Tuhan tuh pakai posisinya saat itu, kedudukannya saat itu tuh buat menyelamatkan seisi keluarganya, bahkan seluruh bangsa Israel dari kelaparan. Jadi gak ada yang gak mungkin loh. Kalau kita ini menjalani hari-hari kita tuh dengan penuh semangat. Kalau kita itu menjalani hidup kita ini dengan passion ya. Dengan passion yang dari Tuhan apalagi ya. Wah
Itu tuh pasti hidup kita ini jadi lebih berarti, hidup kita ini jadi jelas tujuannya kayak gitu. Nah, gimana caranya sih Kak? Supaya kita tahu gitu ya, supaya tahulah at least maksudnya hidup yang passionate itu kayak apa. Kakak cuman punya satu cara. Tahu nggak? Caranya hidup dekat sama Roh Kudus. Itu aja. Ketika kita itu dekat sama Roh Kudus, kayak tadi Yusuf, dia itu suka dekat sama papahnya. Kita itu juga anak Tuhan loh. Kita harus suka dekat sama Tuhan. Kita harus cerita apa-apa sama Tuhan. Yusuf tuh cerita semuanya sama papahnya, sampai koko-kokonya ngapa-ngapain aja diceritain, ya kan? Kita juga harus doing the same thing. Kita juga harus suka cerita sama Tuhan. Kita harus suka dekat sama Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, ada Roh Kudus yang akan membimbing kita, membantu kita, mengarahkan bahkan hidup kita agar jadi berkat buat banyak orang. Oke? Nah, sekarang Kak mau ajak semuanya kalian bisa taruh tangan di dada. Ada satu lagu yang menurut kakak mungkin kalian udah sering banget dengernya, tapi ketika kakak nyanyiin lagu ini, setiap kali kakak nyanyiin lagu ini tuh selalu remind kakak bahwa iya, yang kita punya di hidup kita nih cuman ini. Bukan ngomong tentang kepintaran kita, bukan ngomong tentang kita tuh pandai ngapain aja, misalnya pinter main piano kayak pinter main gitar dan lain-lain, nggak ngomong tentang itu kok. Hidupnya kita itu ngomong tentang apa sih? Tentang Roh Kudus, tentang Tuhan yang ada di dalam hidupnya kita. Biar nama Tuhan aja yang jadi mulia, yang jadi besar ketika kita tuh ngerjain sesuatu, ketika kita itu nolong orang lain. Yuk kita nyanyiin sama-sama ya. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you bring a life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Fit and brighter in my flesh. Yes, kita nyanyiin ya. Holy Spirit, you are our best friend. To you. Oh, my best friend. Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Kalian bisa taruh tangan kalian di dada, katain ini satu kali lagi. Ngomong sungguh-sungguh sama Tuhan. My best friend. Yes Tuhan, Engkaulah best friend kami. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Thank you Tuhan, buat selalu mau jadi teman buat kami. Kami tahu Tuhan, kami selalu bisa datang sama Engkau,
cerita sama Engkau. Ngomong tentang apapun yang ada di dalam hati kami ini sama Engkau Tuhan. Bawa Tuhan setiap kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, tuntunan-tuntunan-Mu Roh Kudus. Biar itu tuh yang jadi guide di dalam kehidupan kami. Biar cuman itu yang jadi hal yang terpenting dalam kehidupan kami. Jadi ketika kami itu menjalani hari-hari kami itu bisa menjalaninya tuh dengan penuh passion, dengan penuh semangat. Karena kami tahu hidup kami ini dituntun sama Roh Kudus. Hidup kami ini pasti jadi berkat. Hidup kami ini pasti berbuah. Pakai Tuhan setiap anak-anak Voltage Tuhan. Voltagers, kalian bisa angkat kedua tangan kalian. Kakak mau berdoa buat kalian. Biar mulai hari ini ada Roh Kudus yang terus menyertai kalian. Setiap apapun yang kalian lakukan, kalian tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam kalian. Roh Kudus itu menuntun kalian dan kalian akan mengerjakannya itu penuh dengan passion, penuh dengan semangat. Sehingga ketika orang lain lihat kalian, orang lain ngelihat apa yang kalian kerjain, orang tuh bisa tahu, oh ada Tuhan di dalam kehidupan setiap Voltagers. Oh, ada Tuhan, ada pekerjaan Tuhan, ada kasih Tuhan. Itu dalam kehidupan setiap Voltagers. Biar hidupmu itu berbuah-buah berkali-kali lipat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mulai hari ini biar penyertaan Roh Kudus, kasih sayang Tuhan Yesus itu selalu ada menyertai kehidupan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di kubu sebelah kiri saya ada orang yang tidak pernah terkalahkan. Kak Felicita. Oke guys, jadi Fun Times kali ini Kak Felicita bakal nyanyi lagu Tapi Fales. Dan kalian harus nebak, jangan lupa scan barcode ini guys. Scan barcode. Kayaknya sekarang. seru nih. Scan sekarang. Oke, jangan lupa sampai jawaban kalian. Kita mulai lagu Oke, kita pertama. mulai lagu pertama ya. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Gimana? Udah bisa nebak belum? Itu lagu pertama ya guys. Oke, kita move on ke lagu kedua ya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Gimana? Oke, nah sekarang gantian Kak Haskell ya yang nyanyi Fales ya. Yuk. Oke. Yesus kaulah segalanya melebihi semua. Mantap. Oke, udah bisa nebak? Kita move on ke lagu berikutnya ya. Lagu berikutnya. Kemanakah aku dapat pergi? Gimana? Oke, sekarang kita lagu terakhir nih ya, lagu terakhir ya. Oke, lagu terakhir. Aduh, lagu terakhir ya guys. Ku rindu kau kembali pulang. Oke? Oke, mantap. Oke, nanti kita lihat jawaban mereka gimana ya. Mereka pasti banyak yang bisa nebak kan ya. Pinter mereka pasti. Memang gampang kecil. Nah, oke, that's all for today. See you next week and God God bless you. Bye-bye.